Pada awal tahun 1967, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Presiden Soekarno, yang selama ini dikenal sebagai tokoh anti-imperialis, justru menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, UU PMA 1967. Sebuah ironi besar dalam politik dan ekonomi Indonesia. Tapi, apakah Soekarno benar-benar mendukung undang-undang ini? Ataukah ia berada dalam tekanan yang tak bisa dihindari? Untuk memahami situasi ini, kita harus melihat dinamika politik Indonesia pada saat itu. Tahun 1965 menjadi titik balik bagi pemerintahan Soekarno dengan terjadinya peristiwa G30S. Setelah itu, kendali pemerintahan mulai berpindah ke tangan Jenderal Soeharto. Berikut tahapan krusial yang menyebabkan Soekarno kehilangan kendali pemerintahan. 1. Super Semar tahun 1966. Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, ini menjadi awal pergeseran kekuasaan. Super Semar secara de facto menjadikan Soeharto pemimpin pemerintahan yang sebenarnya, sementara Soekarno hanya menjadi kepala negara simbolis tanpa wewenang eksekutif nyata. 2. Pembersihan politik. Setelah mendapatkan kendali politik, Soeharto dan militer melancarkan pembersihan terhadap unsur-unsur pro-Soekarno. Partai Komunis Indonesia dihancurkan, dengan ratusan ribu anggotanya dibantai dalam operasi anti-komunis, yang didukung oleh militer dan mendapat restu dari Amerika Serikat. Politisi dan pejabat pemerintahan yang loyal kepada Soekarno disingkirkan, termasuk para pendukungnya di kabinet dan parlemen. Media massa dikontrol, sehingga narasi anti-Soekarno dan pro-orde baru mendominasi opini publik. 3. Soekarno sebagai presiden tanpa kekuasaan. Pada awal tahun 1967, meskipun masih menjabat sebagai presiden secara resmi, Soekarno tidak lagi memiliki kendali atas pemerintahan karena semua keputusan penting berada di tangan Soeharto dan kelompok teknokrat pro-barat yang mendukungnya. Soekarno dalam kondisi terisolasi politik dengan akses komunikasi terhadap rakyat yang dibatasi oleh militer. Tindakannya diawasi ketat oleh kubu Soeharto, sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menolak atau mengubah keputusan yang telah dirancang oleh kelompok penguasa baru. Dalam konteks ini, Soekarno tidak lagi memiliki kewenangan nyata untuk menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan transisi yang dipimpin Soeharto dan kelompok ekonom pro-barat. 4. Dualisme kekuasaan di awal tahun 1967. Pada awal tahun 1967, Indonesia berada dalam situasi dualisme kekuasaan. Soekarno masih secara resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga 12 Maret 1967 ketika MPRS mencabut mandatnya dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Soeharto, sebagai pengemban Super Semar, sudah memegang kendali de facto atas pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan penting. Dalam situasi ini, meskipun Soeharto sudah memegang kendali nyata, Soekarno secara teknis masih menjadi presiden dan memiliki otoritas resmi untuk menandatangani undang-undang. Oleh karena itu, dalam dokumen resmi, UU PMA 1967 tetap mencantumkan nama Soekarno sebagai penandatangan. Undang-Undang Penanaman Modal Asing UU PMA tahun 1967 bukanlah inisiatif Soekarno. Rancangan undang-undang ini disusun oleh kelompok teknokrat ekonomi yang mendukung Soeharto, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley, yaitu sekelompok ekonom Indonesia yang mendapatkan pendidikan di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Beberapa tokoh utama dalam kelompok ini adalah Widjojo Nitisastro, ahli ekonomi, arsitek utama kebijakan ekonomi Orde Baru, Ali Wardhana, Menteri Keuangan Orde Baru, Muhammad Sakli, pakar investasi asing, dan Emil Salim, pakar pembangunan ekonomi. Mereka merancang UU PMA 1967 berdasarkan prinsip ekonomi liberal yang membuka kembali Indonesia bagi investasi asing, bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi berdikari Soekarno. Di balik layar,
Tekanan datang dari Amerika Serikat dan lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan IMF. Mereka mensyaratkan agar Indonesia membuka sektor ekonominya bagi investasi asing sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan finansial. Ini menjadi salah satu faktor utama disegerakannya pengesahan UU PMA 1967. RUU PMA 1967 disetujui oleh MPRS yang saat itu telah didominasi oleh kelompok pro Soeharto dan segera disahkan untuk memberikan kepastian kepada investor asing. Jadi, mengapa Soekarno tetap menandatangani UU ini? Jawabannya ada pada tekanan politik yang luar biasa. Satu, prosedur hukum dan formalitas. Secara konstitusional, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menandatangani undang-undang. Meskipun kekuasaan Soekarno sudah sangat melemah, secara hukum ia masih presiden hingga Maret 1967. UU PMA 1967 sebagai produk legislatif harus melalui proses formal, termasuk penandatanganan oleh presiden. Oleh karena itu, meskipun Soeharto sudah memegang kendali, Soekarno secara resmi masih menjadi penanda tangan. Dua, tekanan politik dari Orde Baru. Militer telah mengambil alih kendali negara, dan setiap bentuk perlawanan dari Soekarno akan berujung pada isolasi total atau bahkan kemungkinan penggulingan lebih cepat. Pada saat itu, Soekarno sudah berada dalam posisi yang sangat lemah secara politik. Ia berada di bawah tekanan besar dari kekuatan Orde Baru yang dipimpin Soeharto untuk menyetujui kebijakan-kebijakan baru, termasuk UU PMA. Meskipun Soekarno mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan pro-barat dan pro-investasi asing, ia tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani undang-undang tersebut. Hanya 2 bulan setelah menandatangani UU ini, tepatnya pada Maret 1967, Soekarno secara resmi dilucuti dari jabatannya oleh MPRS, menandai berakhirnya kekuasaannya secara total. 3. Transisi kekuasaan bertahap. Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap. Selama periode ini, Soekarno masih secara resmi memegang jabatan, tetapi kekuasaannya sudah sangat terbatas. Soeharto, di sisi lain, sudah memegang kendali nyata atas pemerintahan. Dengan demikian, penandatanganan UU PMA 1967 oleh Soekarno bukanlah sebuah keputusan sukarela, melainkan sebuah tindakan yang dilakukan dalam kondisi kehilangan kendali penuh atas pemerintahan. Meskipun Soekarno yang menandatangani UU PMA 1967, Soeharto adalah arsitek utama di balik kebijakan ini. Beberapa poin penting tentang peran Soeharto. 1. Inisiatif kebijakan. UU PMA 1967 adalah bagian dari upaya Soeharto dan tim ekonominya yang dikenal sebagai Mafia Berkeley untuk menarik investasi asing dan memulihkan ekonomi Indonesia. Soeharto, sebagai pengemban supersemar, memiliki wewenang untuk mengarahkan kebijakan ekonomi, termasuk penyusunan UU PMA. 2. Dukungan politik dan militer. Soeharto memiliki dukungan kuat dari Angkatan Darat dan kelompok anti-komunis yang memungkinkannya untuk mendorong kebijakan pro-barat seperti UU PMA. 3. Kendali atas pemerintahan. Meskipun Soekarno masih secara resmi menjadi presiden, Soeharto sudah memegang kendali atas banyak aspek pemerintahan, termasuk proses legislatif. Meskipun secara resmi UU PMA 1967 ditandatangani oleh Soekarno, Soehartolah yang menjalankan dan memanfaatkan UU PMA 1967 untuk membangun ekonomi Orde Baru yang berbasis pada investasi asing. UU PMA 1967 membawa dampak besar bagi ekonomi Indonesia. Di antaranya, 1. Masuknya perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport-McMoran, tambang emas dan tembaga di Papua, Chalters, Chevron, dan mobil oil yang menguasai sektor minyak dan gas. 2. Liberalisasi besar-besaran sektor ekonomi, termasuk perkebunan dan kehutanan yang diberikan kepada investor asing dan swasta. 3. Ketergantungan ekonomi Indonesia pada modal asing yang terus berlanjut hingga hari ini. Secara resmi, nama Soekarno tercatat sebagai penandatangan UU PMA 1967. Namun, di balik dokumen ini, kendali sebenarnya sudah berada di tangan Soeharto.
Ini adalah bukti bahwa dalam sejarah, dokumen resmi tidak selalu mencerminkan dinamika kekuasaan yang sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini salah satu bentuk ironi terbesar dalam sejarah Indonesia? Beri pendapat kalian di kolom komentar. Sejarah adalah pelajaran berharga bagi masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.